Haleluya, puji Tuhan. Shalom, kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Dan hari ini saya rindu bagi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat penghentaran-Mu, buat kasih sayang-Mu, pengembalaan-Mu yang manis. Engkau menghantar kami hari ini, pagi ini dengan pertolongan selamat. Kami dengan firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat FB dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi tentunya pagi ini dalam program Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Dan hari ini saya rindu bagi berkat firman Allah buat semua. Puji Tuhan, kita lihat kebenaran firman Allah dalam Roma pasal 1 ayat 23 sampai ke 26. Saya baca dalam nama Tuhan Kristus. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar. Nah, ini yang kita pelajari, yang kita dapat dari Roma pasal 1 ayat 23 sampai 26. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada part 1 saya bicara juga apa kata Alkitab tentang orang bebal. Dan sekarang juga pada part 2 saya akan bicara apa kata Alkitab tentang orang bebal yang kita lihat lewat Roma 1 ayat 23 sampai yang ke-26. Nah, kalau kita bicara soal kebenaran tentunya tidak bisa diotak-atik. Kalau kita bicara firman, itu yang kita pelajari dan itu yang kita ungkapkan. Meskipun kita menggunakan penafsiran yang kita pahami dengan konteks jauhnya dan konteks dekatnya, kita melihat secara hermeneutik dan sebagainya. Tapi mari kita belajar apa yang diungkapkan oleh kebenaran firman Allah yang tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Kualitas firman tetap akan diberitakan kepada saya, kepada saudara, dengan tidak mengedepankan pribadi kita, pribadi saya, pribadi saudara, tapi kita mengedepankan firman, mengedepankan Injil, menyampaikan kebenaran kepada setiap kita. Dalam ayat 23 dikatakan, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Bayangkan saudara kasih dalam Tuhan, yang Alkitab menyebut mereka adalah orang bebal, mereka orang percaya tapi bebal menjadi bodoh, sehingga Alkitab bicara dengan tegas, dengan jelas, mereka menggantikan kemuliaan Allah. Anda lihat glorification of God, ya, kemuliaan Allah digantikan dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Mereka menggantikan Allah yang mereka sembah, yang mereka harus hargai, yang mereka harus hormati. Tapi karena mereka ini orang bebal, kata Alkitab, mereka sebenarnya mengenal Allah, tapi mereka ini tidak menghormati Allah, mereka ini tidak menghargai Allah. Jadi mereka disebut orang bebal atau orang bodoh. Pada ayat kemarin saya bahas, mereka adalah orang bodoh, orang bebal. Nah, ini kata Alkitab. Sehingga apa yang mereka lakukan sangat tidak cocok dengan kehidupan mereka sebagai umat Allah, sebagai umat Kristen. Yang sebenarnya sebagai umat Allah, sebagai umat Kristen, mereka telah dipisahkan dari sistem modernisasi dunia yang jahat ini. Meninggalkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, meninggalkan semua yang ada dalam dunia ini untuk datang menyembah Allah. Tapi ternyata manusia yang keras kepala, yang gak bisa diatur, makanya model seperti ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita, di zaman dulu sudah banyak yang keras kepala. Di zaman dulu sudah banyak orang Kristen juga yang keras kepala. Nah, tipe-tipe Kristen seperti ini, jangan lupa bahwa juga bisa tercermin di era ini, di zaman sekarang, di zaman kita. Dan memang bukan sedikit orang yang modelnya seperti ini. Bukan sedikit orang percaya yang gaya hidupnya seperti ini, yang suka menentang Tuhan, menggantikan Allah dengan yang bukan Allah. Sebab mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung dan sebagainya. Ini yang kita pelajari. Mereka menggantikan Allah yang sebenarnya Allah itu kekal, tapi yang abadi, luar biasa, hebat, dahsyat, tapi mereka menggantikan dengan hal-hal sementara.